Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan hasil diskusi kelompok kami arsitektur dan organisasi komputer yang beranggotakan Hendrik Intan Tulsi Rahmawati, Bagas Nugroho, Fitri Nurhijah. Baiklah, saya akan menjelaskan pengertian memori. Biasanya memori itu disebut dengan istilah komputer stroke komputer memori. Memori merupakan piranti komputer yang digunakan sebagai media penyimpanan data dan informasi saat menggunakan komputer. Memori merupakan bagian yang penting dalam komputer modern dan letaknya di dalam CPU atau Central Processing Unit. Memori adalah perangkat yang berfungsi mengelola data atau instruksi. Semakin besar memori yang disediakan, semakin banyak data maupun instruksi yang dapat mengelolanya. Mengetahui sejarah memori. Drum memori, bentuk awal dari memori komputer yang sebenarnya menggunakan drum sebagai bagian bekerja dengan data dimuat ke drum. Drum adalah silinder logam yang dilapisi dengan bahan ferromagnetik merekam. Drum juga memiliki sederet membaca menulis, kepala yang menulis dan kemudian membaca data yang disimpan. Memori inti magnetik atau carriage core memory merupakan bentuk awal dari memori komputer. Cincin keramik magnetik disebut core, disimpan informasi menggunakan polaritas medan magnetik. Fungsi memori. Memori berfungsi sebagai tempat penyimpanan data bersifat sementara yang disebut dengan RAM. Dan permanen yang disebut dengan hard disk. Memori bekerja dengan menyimpan dan menyuplai data yang penting yang dibutuhkan oleh prosesor dengan cepat untuk diolah menjadi informasi. Karena itulah fungsi kapasitas merupakan hal terpenting pada memori. Tanpa memori, komputer hanya berfungsi sebagai piranti atau pemproses sinyal digital saja, contohnya kalkulator atau media player. Memori dibagi menjadi dua, yaitu primary memory. Memori komputer yang secara langsung dapat diakses oleh CPU tanpa menggunakan jalur input atau output komputer. Komponen ini digunakan untuk menyimpan data yang sedang aktif digunakan. Sekunder memori merupakan memori tambahan yang berfungsi untuk menyimpan data atau program. Memori sekunder mempunyai dua tujuan utama, yaitu sebagai penyimpan permanen untuk membantu fungsi RAM. Mengenal memori. RAM merupakan singkatan dari Random Access Memory yang berfungsi untuk menyimpan data atau instruksi sementara. Karena sifatnya yang sementara, maka tersimpan di RAM akan hilang. Sebab itu penting untuk pekerjaan yang tengah Anda buat, penyimpanan permanen seperti hard disk sebelum komputer di-restart atau dimatikan. Adapun jenis-jenis RAM. Jenis-jenis RAM adalah DRAM, SRAM, EDORAM, SEDRAM, REDRAM, NAVIRAM, TIGRAM, DDR SIDRAM, DDR2, DDR3. Ada juga evaluasi modul memori RAM. SIM. SIM adalah kependekan dari Single Inline Memory Module, artinya modul atau chip memori ditempelkan pada salah satu sisi sirkuit PCB. SODIMM, kependekan dari Small Online Dual Online Memory Module. Memori ini pada dasarnya sama dengan DIMM, namun dalam penggunaannya berbeda. DIMM, kependekan dari Dual Inline Memory Module, artinya modul atau chip memori ditempelkan pada kedua sisi PCB saling berbalikkan. RIM atau SORIM. RIM dan SORIM merupakan jenis dari memori yang dibuat oleh Rambus RIM. Pada dasarnya sama dengan DIMM dan SORIM, mirip dengan SODIMM. ROM.
RAM adalah singkatan dari read-only memory yang dapat bekerja ketika komputer dalam keadaan mati ataupun hidup. Isi dari ROM secara default sudah disediakan dari pabrik pembuatan komputer dan tidak bisa dirubah. Agar komputer berfungsi normal, memori ini harus selalu bekerja. ROM berbentuk sebuah sirkuit yang ditanamkan di dalam motherboard. Memori ini menyimpan beberapa program penting untuk menjalankan komputer. Cache memory, cache merupakan memori yang berfungsi seperti RAM bekerja lebih responsif. Pada umumnya, cache ditempatkan di dalam CPU yang digunakan untuk menyimpan instruksi sebelum dikirimkan ke memori utama. Adanya cache akan mempermudah komputer menemukan informasi mengenai penyimpanan yang lebih besar sehingga ekstraksi data bisa berjalan dengan lebih cepat. Hard disk. Hard disk adalah salah satu perangkat keras komputer yang digunakan untuk menyimpan data secara permanen. Hard disk pada umumnya memiliki ukuran yang lebih besar dari flash disk. Flash disk. Memori ini ada yang bersifat external hard disk dan external hard disk. Flash disk. Flash disk atau sering disebut juga dengan USB merupakan memori eksternal yang berisi portable. Fungsinya sama dengan hard disk, yaitu sebagai penyimpan data secara permanen. Penggunaan komputer banyak memanfaatkan flash disk untuk menyimpan berbagai data. Karena bentuk fisiknya yang kecil, memori yang satu ini seringkali dibawa pengguna kemana-mana. Mungkin presentasi kelompok kami ini cukup sampai di sini saja. Lebih dan kurangnya saya minta maaf, saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian presentasi dari kelompok kami. Saya akhiri. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.